Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas. Waalaikumsalam, sudah. Ya, masih semangat semuanya. Ini kayaknya ada beberapa yang keluar ya. Kok partisipannya berkurang ya? Ayo yang belum masuk, suruh masuk dulu ya. Soalnya masih ada 3 pemateri lagi. Baterainya habis, Bu. Oh ya udah, tapi bisa ini ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rizka Oktarina dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Kebetulan dari APP-nya sendiri pada hari ini narasumbernya adalah dari teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Nah, nanti ada beberapa pemateri lagi, ada Pak Habibie, ada Bu Emi, masih 2 pemateri lagi yang akan menyampaikan materi untuk Bapak Ibu semuanya. Ini masih ada yang bocor ya? Bisa di-unmute dulu. Rean Siananda, speakernya boleh di-off-in dulu. Layarnya sudah terlihat? Halo, layarnya sudah terlihat? Sudah ya. Sudah tahu ya nama saya siapa? Sudah tahu ya nama saya siapa? Sudah, Bu. Ya, oke. Lanjut ya. Ada mungkin yang pernah dengar Permenkes nomor 1096 atau 1098, ada yang pernah dengar nggak? Kita flashback untuk Permenkes dulu. Ada yang pernah dengar? Permenkes nomor 1096 atau 1098. Ada yang pernah dengar? Tentang apa sih? Belum pernah, Bu. Ada yang tahu nggak? Belum pernah ya? Ya, jadi kalau untuk persyaratan like sehat jasa boga, catering, ataupun persyaratan restoran, itu dulunya Permenkes itu ada di nomor 1096 dan 1098. Nah, pada saat ini Permenkesnya regulasinya diganti lagi, ada di Permenkes nomor 2 tahun 2023. Jadi yang Permenkes 1096 dan 1098 sudah tidak berlaku lagi. Ya, jadi regulasinya sudah diganti di Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Ya. Nanti Bapak Ibu boleh searching di Google, di-download, dipelajari. Permenkes nomor 2 ini isinya ada tentang air bersih, air yang memenuhi syarat bagaimana, ada tentang pengelolaan limbah harus seperti apa, ada tentang sampahnya harus yang memenuhi syarat harus seperti apa tempat sampahnya. Nah, itu ada di Permenkes nomor 2 tahun 2023. Lalu yang kedua adalah Permenkes RI nomor 14 tahun 2021, di mana Permenkes 14 ini sekarang Kemenkes sedang memperbaharui untuk Permenkes 14-nya nanti akan dirubah ke Permenkes nomor 17 tahun 2024, yaitu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan. Ya. Jadi nanti akan berubah menjadi Permenkes nomor 17, tapi masih dirapatkan kembali ya. Nah, di Permenkes RI nomor 17 ini isinya adalah form inspeksi kesehatan lingkungan yang biasanya dipakai pada saat auditor untuk mengecek tempat pengolahan makanan Bapak Ibu. Ya, jadi isinya adalah formulir inspeksi. Nah, itu boleh kita print sendiri, self assessment sendiri boleh. Jadi kita bisa tahu apakah tempat pengolahan pangan kita sudah memenuhi syarat atau belum. Ya. Nah, di form tersebut di situ ada skornya. Skornya kalau dia kurang dari 80, berarti TPP-nya tempat pengolahan pangannya belum memenuhi syarat. Tapi kalau skornya di atas 80 atau minimal 80, itu form IKL-nya sudah bisa masuk ke kategori memenuhi syarat. Ya, nanti boleh di print, boleh kita isi, jadi kita tahu, oh tempat pengolahan pangan kita kurangnya ada di
tempat sampahnya mungkin tidak tertutup, itu skornya berkurang. Tapi kalau tempat sampah kita tertutup, berarti kita skornya nambah. Oh, ternyata kita punya restoran tapi tidak punya loker misalnya, berarti skornya berkurang karena di sana di formnya ada tulisan memiliki loker atau tidak, ya. Nanti Bapak Ibu boleh di print yang nomor 17 ini sesuai dengan tempat pengolahan pangan Bapak Ibu. Misalnya dia form inspeksi jasa boga atau catering, berarti di printnya tentang jasa boga restoran. Bapak Ibu pilih yang judulnya restoran, di printnya soal restoran aja. Karena form PKL ini isinya sangat lengkap sekali. Dari mulai klinik, terus hotel, tempat-tempat umum, catering, dan restoran itu ada semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau mau self assessment bisa di print sendiri sesuai dengan kategori Bapak Ibu. Paham ya sampai sini untuk peraturannya? Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada yang namanya sertifikat layak higienis sanitasi atau SLAS. Ada yang sudah punya SLAS di sini? Sudah ada yang punya belum SLHS, sertifikat layak higienis sanitasi? Sudah? Jadi perbedaannya adalah kalau SLHS ini adalah tempat usaha kita bersertifikat. Kita sudah punya sertifikat layak higienis sanitasi atas nama CV kita ataupun PT kita sendiri. Tapi kalau sertifikat yang pada hari ini Bapak Ibu mengikuti pelatihan, ini adalah sertifikat pelatihan atas nama orangnya. Kalau SLAS adalah sertifikat atas nama perusahaannya. Sudah jelas perbedaannya? Kalau tempat restoran atau catering Bapak Ibu belum punya SLHS, berarti belum punya perizinan. Ya, berarti belum bersertifikat. Nah, salah satu persyaratan untuk punya SLAS adalah sudah memiliki sertifikat pelatihan keamanan. Sertifikatnya sangat berguna karena nanti akan diupload di OSS untuk persyaratan penerbitan SLHS. Kalau tidak punya sertifikat pelatihan keamanan pangan atau sertifikat kursus penjamah makanan, itu tidak bisa submit di OSS-nya. Berarti masih ada satu item yang kosong. Makanya kenapa harus dan wajib punya sertifikat pelatihan dan mengikuti pelatihan sampai dengan selesai. Ya, karena sertifikatnya berlaku untuk persyaratan penerbitan SLHS. Lalu yang kedua adalah harus sudah melaksanakan hasil uji laboratorium. Ya, kalau pengen punya SLHS harus uji laboratorium. Isinya apa aja? Kita ada pemeriksaan sampel makanan, ada beberapa macam sampel makanan matang yang akan diperiksa. Lalu ada rectal swab atau swab lubang anus, ada juga swab alat masak dan uji lab untuk pemeriksaan air bersih atau air minum secara kimia lengkap dan bakteriologis. Nanti hasil uji labnya kalau sudah memenuhi syarat kesehatan itu boleh diupload ke OSS. Tapi kalau misalnya uji labnya belum memenuhi syarat kesehatan, tidak bisa di, tidak bisa dipergunakan upload OSS ya. Jadi harus benar-benar sudah memenuhi syarat. Memenuhi formnya 0. Lalu pemeriksaan sampel makanan, rectal swab dan swab alat masaknya negatif. Tapi kalau masih ada yang positif berarti harus diulang untuk uji laboratoriumnya. Lalu yang kedua adalah tenaga pengelola ataupun tenaga penjamah bersertifikat. Ya, kalau tenaga pengelola, pemilik, penanggung jawab atau owner belum punya sertifikat, berarti belum berkompeten. Ya, tapi kalau sudah punya sertifikat, berarti Bapak Ibu termasuk tenaga yang berkompeten. Nah, tenaga penjamah juga kalau belum punya sertifikat, berarti belum berkompetensi. Kalau yang sudah mengikuti pelatihan, sudah tes dan pretesnya memiliki NI, punya NI, nomor induk berusaha. Sudah punya?
Nomor induk berusaha bisa diurus di aplikasi OSS, nomor induk berusaha. Kalau Bapak Ibu nggak paham, bisa datang ke Dinas Perizinan, tanya bagaimana cara pembuatan NIB, ya, nomor induk berusaha. Nah, karena nomor induk berusaha tersebut nanti SLHS, ya. Jadi yang pertama punya NIB, yang kedua hasil uji labnya memenuhi syarat, yang ketiga punya sertifikat pelatihan, dan yang keempat adalah punya hasil verifikasi lapangan yang tadi FOMIPL tadi. 4 macam tersebut di-upload ke OSS, nanti baru bisa terbit SLHS-nya. Sudah paham tentang SLHS? Jadi Bu, iya Bu. Halo. Hai, sudah paham? Halo. Ya. OSS itu aplikasi OSS Pak, nanti itu sudah linknya sudah seluruh Indonesia ya. Jadi Bapak tinggal klik aja di Google OSS, nanti langsung muncul. Nah, itu ada masuk untuk OSS-nya, ada username dan password. Bagaimana caranya? Bisa datang ke Dinas Perizinan aja, tanya bagaimana cara bikinnya. Karena kalau saya tidak ada wewenang untuk bikin OSS, saya nggak paham ya. Jadi nanti kalau misalnya mau nanya ke OSS, bisa ke bagian Dinas Perizinan atau Dinas DPM PTSP. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, untuk SLAS itu sendiri ini adalah berlaku selama 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun, berarti harus diperpanjang. Diperpanjang syaratnya gimana? Sama seperti awal kita buat. Hasil uji lab, sertifikat pelatihan, lalu ada verifikasi lapangan dan sudah punya NIB. Ya. Biasanya dari beberapa perusahaan, kalau ada catering yang mau tender ke perusahaan, itu selalu dipertanyakan, sudah punya SLHS atau belum? Ya. Kalau tidak punya SLHS, biasanya perusahaan juga tidak mau pakai, karena mereka yang dibutuhkan adalah sertifikat layak higienis sanitasi, SLHS-nya sudah punya atau belum, dan sudah punya sertifikat pelatihan atau belum. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang mau pakai jasa catering, mereka akan mempertanyakan dokumentasinya, administrasinya seperti itu, sudah punya SLHS atau sudah punya sertifikat pelatihan atau belum. Ya. Nah, ini adalah contoh SLHS-nya. Ya. Di sana ada nama pelaku usaha, ada nama CV kita, ada nama nomor induk perusahaannya ada, alamatnya di mana ada, ya. Ini adalah contoh SLHS. Lanjut ya, kita ke food hygiene dan sanitation. Yang pertama, Bapak Ibu harus bisa melakukan perlindungan makanan dari risiko kontaminasi oleh bakteri, virus, dan benda asing. Bagaimana cara melakukan perlindungan dari kontaminasi? Yang pertama adalah pada saat penerimaan bahan makanan, kita menyimpan bahan makanannya ke dalam chiller, harus dipilih dulu yang segar dan fresh. Jangan sampai yang sudah agak busuk, kita tetap masukin ke chiller misalnya. Itu sama saja kita mengkontaminasi bahan-bahan yang masih fresh di dalam chiller tersebut. Jadi harus dipilah terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah melakukan pencegahan dari keberadaan pertumbuhan berkembang biaknya bakteri patogen. Bagaimana cara melakukan pencegahan? Contohnya, penyimpanan di dalam freezer, bahan makanannya, daging, ayam, ikan minimal harus dimasukin ke dalam plastik bening dan tertutup rapat. Ya, bukan dimasukin baskom tanpa tutup atau cuma dimasukin kardus tidak tertutup, ya, bercampur sama yang makanan yang udah setengah matang, campur sama makanan yang masih mentah, lalu tidak tertutup rapat, nah itu bisa saja terjadi berkembang biaknya bakteri di dalam freezer tersebut. Jadi penyimpanannya harus tertutup dan minimal pakai plastik. Lebih bagus lagi adalah pakai wadah, ya, wadah tertutup. Yang ketiga, melakukan pemusnahan bakteri dengan cara pemasakan atau dengan proses lainnya. Pemasakannya harus dengan matang sempurna, sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan suhunya. Ya, lalu yang keempat adalah memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Bapak Ibu, bukan makanannya aja yang higienis, tapi di sekitar tempat lingkungan pengolahan makanan kita harus juga dalam keadaan bersih.
tempat sampahnya bagaimana, grass trap-nya dibersihkan setiap hari atau tidak, pengangkutan sampahnya 1 kali 24 jam atau tidak, ya. Karena apa? Kalau misalnya tempat sampahnya terbuka, tidak tertutup, tidak dilapisi plastik, itu sama saja kita mengundang lalat, mengundang tikus, mengundang kucing, karena bau. Ya. Baunya itu mengundang binatang pasti akan mau datang ke tempat pengolahan pangan kita. Ya, lalu menimbulkan bau tidak enak di sekitar pengolahan makanan. Ya, jangan sampai kita menggunakan tempat sampah bekas, ember bekas, baskom bekas tanpa tutup, tidak dilapisi plastik, ya. Jangan seperti itu. Jadi harus disediakan tempat sampah yang tertutup, dilapisi plastik, dan dilakukan pengangkutan 1 kali 24 jam. Ya. Nah, lanjut, ini ada 6 prinsip hygiene dan sanitasi makanan. 6 prinsip Bapak Ibu harus hafal nih. Yang pertama adalah pemilihan bahan makanan, di mana kita harus memilih bahan makanan yang bereputasi baik, ya. Harus bereputasi baik, harus yang segar, yang fresh, utuh, sempurna, tidak bolong, tidak robek, tidak penyok, ya. Pemilihan bahan makanan harus benar-benar yang masih fresh. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak fresh, kita mau masak makanan, misalnya ayam nih, kita beli ayam. Ayamnya murah, tapi secara fisik kurang bagus. Nah, itu mau dimasak bagaimanapun rasa ayamnya tidak akan sama pada ayam yang masih fresh pada saat kita masak. Bener nggak? Bener nggak? Kalau ayam udah bau, terus kita mau gulai, mau kita goreng, rasanya nggak akan sama ayam yang benar-benar fresh pada saat dimasak. Benar? Benar. Betul. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan tidak ada yang boleh diletakkan di atas lantai. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan harus diletakkan, misalnya kita punya rak sayuran, atau misalnya kita punya panel, ya, palet misalnya seperti itu. Minimal kalau misalnya beras harus di atas palet, harus di atas, terserah mau paletnya dari kayu, apa dari plastik, yang penting penyimpanannya benar. Lalu yang ketiga adalah persiapan dan pengolahan makanan matang, pengolahan makanan. Lalu yang keempat penyimpanan makanan matang. Yang kelima pengangkutan makanan. Dan yang keenam adalah penyajian makanan. Saya akan jelasin satu persatu ya. Pemilihan bahan makanan tadi sudah saya jelaskan, pangan kemasannya harus terdaftar PRT, MD, ML, tidak kadaluarsa dan utuh. Ya, jadi harus tahu nih bahan makanannya expire date-nya kapan. Secara fisik kalau misalnya expire date-nya masih lama, tapi secara fisik sudah bolong-bolong, entah digigit tikus, itu sudah tidak aman untuk dikonsumsi. Ya, bahan makanannya harus yang utuh sempurna. Nah, ini ada penyimpanan bahan pangan ya. Ini saya pada saat ke lapangan, ini restorannya, lokasinya, tempatnya terbatas. Tapi dia bisa membuat tempat rak-rak seperti ini meningkat ke atas, ya. Nah, di sini sudah penyimpanan bahan makanannya sudah tertata rapi, ada labelnya, ada tanggalnya, lalu ada judulnya, terus kapan datang dan kapan expire-nya. Ya, penyimpanan bahan pangan yang baik adalah harus ada labelnya dan tertutup rapat. Ya. Kalau seperti ini kan kalau kita tempat usaha kita misalnya terbatas, kalau seperti ini rapih. Jadi bahan makanannya tersusun di atasnya, dimasukkan ke dalam kotak, lalu diberi label. Ya. Nah, ini di dalam chillernya juga minimal chillernya seperti ini. Ya, kalau lebih bagus dari agak sederhana ya chillernya. Ini ada cabai, ada bawang, ada wortel, itu sudah dilapisi plastik terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam chiller. Ya, jadi tertata rapi. Kalau tertata rapi gini kan juga yang kerja, yang mengolah juga enak. Ya, jangan sampai kita punya penyimpanan bahan makanan lalu ada kecoanya atau ada jalur tikusnya. Ya, kalau tertata seperti ini, insya Allah bahan makanannya aman.
Ya, jangan lupa penyimpanan bahan makanan harus diberi label. Ya, terlihat kan kertas putihnya ada labelnya? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, harus berlabel seperti ini. Ya, di dalam chiller juga sama. Ini cabenya, bawangnya, biasanya ini dikasih label spidol kapan masuk ke dalam chillernya. Ya, penyimpanan di suhu ruang dan kering, tidak lembab, menggunakan palet, aman dari vektor dan binatang pembawa penyakit. Ya. Yang ketiga adalah pemasakan, harus meracik dan penyiapan bahan yang akan dimasak, dicuci dengan air mengalir, penggunaan peralatan juga harus terpisah, misal pisau, telenan ya, itu harus berbeda-beda. Misalnya pisau untuk memotong ayam, telenan sama pisau memotong ayam harus berbeda dengan telenan dan pisau yang untuk memotong roti, buah, nah itu harus berbeda-beda. Ya. Perhatikan towing. Idealnya towing dilakukan di dalam kulkas, suhunya suhu chiller. Ya, towing boleh juga di suhu ruang, tapi harus diletakkan di tempat ya. Jangan ditaruhin towing bahan makanannya di sink cucian peralatan. Ya, towing kok ditaruhnya di sink pencucian peralatan. Saya pernah menemukan seperti itu soalnya. Ya, mau ditowing tapi ayamnya taruh di sink pencucian peralatan. Nah, itu salah. Kalau towing ke suhu ruang harus ada wadahnya. Lalu kalau misalnya towing itu tidak boleh bahan makanan langsung disiram sama air. Ya, itu nggak boleh. Minimal dilapisi plastik terlebih dahulu. Nggak boleh pengen cepat dimasak, kita bahan makanannya ayamnya langsung kita siram aja. Nggak boleh. Minimal harus dilapisi plastik. Ya. Lalu kalau misalnya kenapa harus ditowing? Kan kita paham kalau misalnya mau masaknya jam berapa, berarti beberapa jam sebelumnya kita harus melakukan towing dulu bahan makanan yang akan dimasak. Lalu prioritas dalam memasak adalah pangan kering lebih duluan, ya, pangan berkuah di akhir. Kenapa? Karena pangan berkuah mudah basi. Ya, jadi kalau pangan kering duluan nggak apa-apa, karena goreng-gorengan kan basinya agak lama. Tapi kalau berkuah sudah pasti mudah basi, makanya masaknya di akhir. Nah, ini di sebelah kanan ada contoh tempat sampah, minimal Bapak Ibu tempat sampahnya bisa seperti ini ya. Ya, tertutup, menggunakan pedal dan dilapisi plastik. Ya. Lanjut, ini ada penyimpanan pangan matang. Terapkan FIFO, penyimpanan dingin dalam kulkas, perhatikan suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan sangat berpengaruh pada saat penyimpanan makanan matang. Tata letak, simpan dalam porsi kecil. Dan segala sesuatu yang masuk ke dalam kulkas atau ke dalam freezer atau ke dalam chiller harus dilapisi plastik terlebih dahulu. Kalau punya wadah minimal di wrapping, ya, tidak terbuka. Penyimpanan di suhu ruang untuk pangan yang mudah rusak maksimal 4 jam harus segera dikonsumsi. Ya, jadi ada beberapa tempat usaha makanan, mereka menyediakan nasi box. Nah, di boxnya itu sudah ada tulisannya, baik digunakan sebelum jam sekian. Ya, itu lebih bagus, malah memberitahu ke konsumen bahwa makanan tersebut aman dikonsumsi sebelum jam yang sudah tertera di dalam box tersebut. Tapi kalau misalnya ada konsumen yang memakan 3 jam setelah pemberitahuan jam itu, kalau dia terjadi sesuatu, sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Ya, karena kita sudah memberitahu makanan ini aman sebelum jam sekian. Ya, itu kita sudah memberi warning. Itu sangat bagus sekali kalau ada box makanan ataupun wadah makanan yang sudah ada stikernya atau stempelnya, tulisannya baik digunakan sebelum jam berapa. Jadi kita sudah mewarning ke konsumen bahwa makanan tersebut aman sampai jam sekian. Lanjut, ini ada pengangkutan pangan matang ya. Dalam pengangkutan matang tidak boleh karyawan yang mengangkut makanan dalam keadaan merokok ya. Tidak boleh dalam keadaan merokok. Ngangkut makanan nih ke konsumen,
Rokoknya pas-plus saja nih si sopir sama yang servis ya. Jangan ya, jadi yang namanya pengangkutan makanan matang tidak boleh dalam keadaan merokok. Mobil pengangkutan yang akan digunakan tidak boleh sama dengan mobil pengangkutan sampah, mobil pengangkut penerimaan bahan makanan. Harus mobilnya yang berbeda. Kalau dia memang penggunaan pakai motor pengangkutannya, minimal dia sudah punya sampai ke konsumen supaya aman, ya. Jangan sampai kita pakai motor cuma pakai plastik aja gitu. Ya, taruh di depan, wadah makanannya kelihatan, terus dilapisi plastik aja, tapi tidak tertutup rapat. Kalau memang boxnya belum punya, minimal kita pakai plastik yang agak lebar, supaya sampai ke atas wadah makanannya semua tertutup rapat. Ya, tapi kalau bisa sih sudah punya box makanan sendiri di motornya. Kalau misalnya pakai mobil, berarti mobil pengangkutannya juga harus selalu dibersihkan. Ya, jangan sampai mobil pengangkutan makanan matang, tapi dalam mobilnya bau. Kenapa? Nah, karena sisa-sisa makanannya berbulan-bulan nggak pernah dicuci. Mobil pengangkutannya kotor. Ya. Pangan matang dijaga suhunya dan menggunakan alat angkut yang khusus untuk pangan matang. Ya. Yang keenam adalah penyajian pangan matang harus ada batas waktu makanan dikonsumsi. Ya, harus ada batas makanan yang bisa dikonsumsi menggunakan wadah yang tara pangan atau food grade, diusahakan tidak menggunakan styrofoam. Hindari menggunakan bahan yang berbahaya kesehatan, misalnya strapless, ya. Diusahakan tidak menggunakan strapless. Pangan matang dijaga suhunya, pangan panas dijaga pada suhu 60, pangan dingin dijaga pada suhu di bawah 5 derajat Celcius. Nah, ini ada gambar. Ini kelihatannya bersih apa kotor ya kalau dapur seperti ini? Bersih apa kotor? Ada yang bisa bantu jawab? Kotor Bu. Kotor Bu. Benar nih, kotor. Di tempat Bapak Ibu kayak begini nggak nih? Hah? Kayak begini nggak nih? Seperti ini tidak? Tidak. Benar ya? Nah, Ya, ini kotor ya. Ini lapnya juga warnanya udah nggak tahu deh itu warna putih Benar, Bu. sampai berubah menjadi warna coklat ya. Grass trapnya juga tidak pernah dibersihkan, lantainya juga kotor. Dan diharapkan yang ikut pelatihan pada hari ini di sekitar dapurnya tidak ada yang kotor seperti ini ya. Karena apa? Kalau misalnya minyak sudah menumpuk, sudah mengeras, itu akan susah dibersihkan ya. Lalu kalau gas trapnya tidak dibersihkan setiap hari, pasti ruangan dapurnya akan menyebabkan bau yang nggak enak. Ya, makanya gas trapnya harus selalu dibersihkan setiap hari. Ya. Ini bukan soal selang gasnya aja, ini lapnya aja kotor banget. Warnanya nggak jelas. Lanjut, kita ke food handler ya. Jam makanan itu bukan cuma koki aja, tapi bagian servis, bagian pencucian peralatan juga dinamakan food handler. Mulai dari persiapan, pembersihan, pengolahan, sampai ke penyajian, itu dinamakan food handler ya. Jadi kalau ditanya food handlernya siapa? Kokinya yang ditunjuk. Padahal semuanya juga dinamakan food handler. Ya. Mau servisnya, mau bagian pengangkutannya, mau sopir yang ngangkutin, sama dinamakan food handler ya. Kan untuk memelihara suatu kebersihan dan kesehatan. Ada bisa contohin nggak personal hygiene apa sih? Apa sih personal hygiene? Contohnya apa ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Panjang. Apa? Menggunakan Sendiri Bu. kuku tidak panjang. Ya, cukur kumis, kuku tidak panjang. Terus mandinya gimana? Mandi sebelum bekerja. Kalau mandinya si pagi doang, sore nggak mandi gimana? Mandi pagi Bu. Sore mandi nggak? Mandi. Nanti kalau nggak hujan. Dan personal hygiene itu secara kasat mata itu bisa dinilai apakah kita terbiasa jorok apa tidak.
dari yang Bapak Ibu pakai, dari ujung rambut sampai ujung kaki, Bapak Ibu itu kelihatan jorok atau bersih itu bisa dinilai. Personal hygiene-nya bagus apa tidak bisa kelihatan dari apa yang Bapak Ibu pakai. Ya. Kenapa? Mulai dari rambutnya, kalau laki-laki berarti rambutnya harus pendek. Mulai dari pakaian kerjanya, apakah ada pulau Kalimantan atau ada pulau Sumateranya di bagian leher. Atau misalnya punya topi kerja tapi topinya nggak pernah dicuci-cuci. Ya, ada pulau seluruh Indonesianya misalnya di sekitar topi. Nah, itu berarti kan personal hygiene-nya buruk ya. Personal hygiene makanya kenapa kayak HRD, owner bisa menilai, oh ternyata orang ini tuh emang kebersihannya bagus. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki rapi, bersih, wangi. Itu berarti personal hygiene-nya bagus. Tapi kalau misalnya orang tersebut maaf misalnya nih orangnya agak bau, rambutnya minyakan misalnya ya. Lehernya bagian leher bajunya juga putih-putih entah ketombe entah apa berarti personal hygiene-nya kurang ya. Itu secara langsung kita bisa menilai. Lalu cara kerjanya bagaimana? Kalau personal hygiene yang bagus, misalnya nih lihat sampah berantakan atau berserakan dilewatin aja ya. Nggak bilang harus dibuang atau bagaimana, nah berarti terbiasa jorok. Tapi kalau orang terbiasa bersih, misalnya ada yang nggak rapi, pasti langsung diperbaiki atau segera dibersihkan. Nah itu berarti kelihatan personal hygiene-nya bagus atau tidak ya. Nah, ini pada saat kita pengawasan sebuah catering atau pengawasan jasa boga. Jadi di sini tuh ada peraturan yang dimana kalau misalnya ada petugas yang mau mengaudit sebuah catering atau jasa boga ataupun restoran, kita harus disediakan dari sananya sih, dari tempat perusahaan tersebut menyediakan baju khusus orang yang akan masuk ke dalam dapur. Ya, ini kita disuruh pakai baju putih seperti baju lab ya, wajib menggunakan masker dan hairnet serta sarung tangan. Ya bisa terlihat ya di sini ada pengawasannya, ada SOP-nya, ada jalurnya. Lalu di sini juga tempat penyimpanan bahan makanan keringnya juga sudah ada raknya tertata rapi. Dan pada saat kita di sana kita harus melepas sepatu kita. Jadi mereka sudah menyediakan safety shoes sendiri. Ya. Seperti ini. Nah, ini untuk para penjamu makanan ya, tidak boleh memelihara kuku ya, dan tidak boleh banyak-banyak menggunakan perhiasan. Lalu jika memang ada yang terluka segera diobati dan untuk perempuan yang misalnya nih menggunakan topi, kita harus mengikat rambutnya harus benar-benar terikat semua ya, tidak klewer-klewer ya. Ini kan ada yang salah nih sebelah kanannya, jadi harus terikat rapi. Nah, ini ada contoh palet ya. Kalau misalnya di gudang kering, ada beras, misalnya ada tepung-tepungan yang ada karungnya, kita harus menggunakan palet. Terserah mau paletnya dari kayu, plastik, atau dari baja ringan, terserah. Harus menggunakan palet. Ya. Nah, ini ada contoh catering ya, yang pada saat packing atau penyajian, ini mereka masih sederhana ya, tapi sudah ada APD-nya, mulai dari hairnet, sarung tangan, masker, celemek, pakaian kerja, ya, sudah terbiasa menggunakan APD. Karena apa? Masih banyak orang yang agak susah menggunakan sarung tangan pada saat packing, pada saat misalnya penyajian makanan, pakai sarung tangan aja susah. Bagaimana dengan menggunakan masker dan celemek? Ya, padahal kita pengen punya makanan yang sangat higienis. Lalu di bawah ini ada penyimpanan chiller. Kelihatan nggak stiker birunya nih yang di chiller? Stiker birunya kelihatan nggak yang di chiller? Ada nggak stiker biru? Kelihatan nggak ada stiker-stiker biru nih? Ada? Kelihatan? Nah, stiker biru ini adalah label, ya. Ini adalah label. Chillernya tertata rapi, ada wadahnya,
Kalau ruangannya terbuka, kalau kita punya ruangan khusus chiller nggak apa-apa penempatannya seperti ini, ya. Kecuali kita tidak punya ruangan chiller, misalnya kita punya freezernya seperti freezer rumahan, nah itu harus tertutup rapat minimal plastik, ya. Lalu yang di sebelah kanan bawah ini ada penyimpanan bahan makanan ayam, daging, ikan. Ini freezernya sangat kecil, freezer rumahan, tapi mereka bisa mensiasati untuk penyimpanannya seperti ini. Dan ini semuanya per bahan makanannya di wrapping, ya. Jadi rapi seperti ini, ya. Dan ini ada kertas putihnya. Kertas putih ini adalah label. Kapan dia masuk ke dalam freezer, kapan harus dikeluarkan. Ini sangat rapi sekali, padahal tapi mereka bisa menata. Ya, bisa nggak nanti kalau misalnya freezernya seperti freezer rumahan tapi ditata rapi seperti ini, bisa nggak? Jadi nggak berantakan, nggak ada darah ayam kemana-mana, campur dengan bunga es misalnya, ya. Bisa nggak rapi seperti ini? Minimal kita bisa rapi lah seperti ini freezernya, ya. Ya, Ibu izin Ibu. Ya, Maaf Ibu, sebelah kiri itu bukan freezer Bu, itu chiller, walk-in chiller Ibu. nah ini yang Buah-buah yang sebelah kanan ini, chiller ya, yang bisa dimasukin orang itu namanya walk-in chiller. iya ini walking chiller, yang freezer yang ini Pak, yang ini, yang ini, ya yang kanan. Ya benar, kalau yang ini chiller, tapi kalau yang sebelah kanan freezer. Nah, jadi kalau misalnya freezernya tidak punya ruangan freezer yang agak besar, punya freezernya cuma freezer rumahan seperti ini atau freezer yang sangat minimalis, kita bisa mensiasati penyimpanannya seperti ini. Ya, jadi nggak berantakan, misalnya naruh ayamnya tidak ada plastiknya, minimal kita ada labelnya dan tersusun rapi. Ya. Nah, ini yang bagian atas juga, aduh jangan sampai seperti ini ya, dapurnya sangat kotor sekali, ya, sangat kotor sekali ini, jangan sampai seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke hygiene dan sanitasi. Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individual. Cara hafalnya gampang, kalau hygiene adalah memelihara dan melindungi kebersihan diri kita sendiri. Tapi kalau sanitasi adalah memelihara dan melindungi kebersihan lingkungannya. Ya. Jadi harus paham ya bedanya hygiene dan sanitasi. Mungkin ada yang sering dengar sanitasinya bagaimana di tempat Bapak Ibu misalnya. Itu pasti yang ditanya sanitasinya seperti apa. Ya. Hygiene-nya bagaimana? Hygiene perorangannya, apakah sudah terbiasa mencuci peralatan yang baik? Apakah sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya? Apakah membuang sampahnya 1 kali 24 jam? Bagaimana mandinya? Sehari sekali atau 2 hari sekali? Ya, mencuci tangannya harus seperti apa? Nah, itu berarti hygiene-nya seperti itu ya. Ya, lanjut untuk sanitasi adalah contohnya menyediakan air bersih untuk mencuci, menyediakan tempat sampah agar tidak berserakan. Kalau misalnya di tempat restoran Bapak Ibu tiap hari menghasilkan sampah yang agak banyak, berarti kita harus menyediakan tempat sampah yang memadai. Jangan sampai kita punya tempat sampah kecil tapi sampah yang dihasilkan terlalu banyak. Ya, yang ada nanti menumpuk dan menimbulkan bau. Lalu jika sudah ada wastafel harus menyediakan sabun untuk mencuci tangan. Hygiene sanitasi ini adalah gabungan yang tadi. Hygiene sanitasi adalah upaya faktor yang beresiko yang berkaitan dengan proses pengolahan. Yang pertama pengendaliannya adalah dari orangnya. Ya,
Pengendalian yang pertama adalah dari orangnya. Bagaimana orangnya harus yang dalam keadaan sehat, waras, normal ya. Nggak mungkin kita mempekerjakan orang sakit. Lalu yang kedua adalah bahan makanannya harus yang bereputasi baik. Lalu misalnya tempatnya bagaimana? Kalau kita sudah memilih untuk usaha makanan, berarti tempat pengolahan makanannya harus tersedia mulai dari tempat penerimaan bahan makanan, packingnya di mana, cuciannya di mana harus disediakan sesuai dengan tahapnya masing-masing ya. Lalu pengendalian alatnya adalah alatnya harus seperti apa? Alatnya harus yang stainless steel, tidak berkarat dan tidak gompel ya. Lalu masuk ke sumber cemaran. Sumber cemaran pada tubuh yang pertama adalah tangan, hidung, telinga, mulut, isi perut dan kulit. Kenapa sumber cemaran tangan? Kadang-kadang kalau lagi masak kita nggak tahu nih, nggak ngeh kira-kira gimana, pengen garuk-garuk hidung, pengen garuk-garuk telinga misalnya. Nah itu tidak boleh, itu termasuk sumber cemaran. Lalu yang kedua sumber cemarannya adalah merokok. Ya. Yang namanya kita mengolah makanan tidak boleh dalam keadaan merokok. Walaupun cuma di bagian penerimaan bahan makanan juga tidak boleh merokok. Ya. Batuk, bersin atau percikan ludah, lalu menyisir rambut, bersolek dengan kosmetik, tangan yang kotor, perhiasan yang dipakai. Sumber lainnya adalah bisul dan nanah, rambut, luka terbuka, atau koreng. Ya, ini adalah sumber cemaran, hati-hati. Selanjutnya adalah tenaga penyambung makanan harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun. Minimal 2 kali dalam 1 tahun. Ya. Lalu selanjutnya adalah kenapa harus melakukan pemeriksaan periodik. Nah, periodik ini jika ada karyawan yang memang batuknya berbulan-bulan nggak sembuh, ya entah di atas 3 bulan, entah 4 bulan, bisa cek untuk pemeriksaan paru-paru. Khawatir itu adalah penyakit TBC. Kalau sudah sampai ke TBC sangat menular sekali, ya makanya harus diperiksa. Lalu ada pemeriksaan hepatitis A dan yang paling mudah adalah pemeriksaan rectal swab. Mandi secara teratur. Nah, ini kesehatan dan kebersihan penjamah makanan. Harus mandi secara teratur, dapat menghilangkan debu, keringat, dan bakteri. Berpakaian rapi dan bersih. Nah, ini pakaian kerjanya ada berapa nih? Ada berapa yang disediakan pakaian kerja? Dari perusahaannya pakaian kerjanya ada berapa? 2 pasang. 3, Bu. 3, Bu. 3, ada yang 5? Ada yang 5? Ada nggak? 3 tapi dikasih tagging, Bu. Setiap hari harus berbeda-beda. Soalnya waktu itu ada karyawan yang di tempat perusahaannya memang menyediakan 5, ya. 5 bagus. 3 bagus, 5 lebih bagus lagi. Jadi tiap harinya bisa ganti-ganti, ya. Minimal 3, ya. Jangan sampai kita punya pakaian kerja cuma 1, minimal 3. Yang namanya bekerja di tempat pengolahan makanan harus disediakan pakaian kerja sendiri, ya. Jadi jangan sampai kita di bagian pencucian piring malah nggak pakai baju, ya. Cuman bagian pencucian piring nggak pakai baju. Ada yang begitu, saya pernah lihat secara real ada, ya. Ada sebuah catering rumahan ternyata cuman di bagian pencucian, tapi pas pencucian wadah makanan nggak ada yang pakai baju, pakai celana pendek semua. Ya itu sangat miris sekali. Walaupun cuma di bagian pencucian, tapi harus tetap pakai pakaian kerja rapih, celananya juga rapih, ya. Apalagi yang di bagian penyajian nih, misalnya di restoran, kita di bagian penyajian, badan kita bau misalnya, atau pakaian kerja kita banyak pulau-pulaunya, itu kan dilihat sama konsumen gak enak. Bagaimana dengan pengolahan makanannya, sedangkan pakaian yang dia pakai aja kotor, ya, itu bisa menjadi nilai minus kalau sampai konsumen melihat seperti itu. Kuku pendek dan bersih, rambut pendek, jika tergores atau lukas segera ditutup dengan plester, ya. Kurangi bicara yang tidak perlu, jangan bersin atau batuk mengarah ke makanan.
Tidak merokok di area kerja. Kalau bisa malah dibuat stiker, dilarang merokok. Ya. Tempel aja stikernya di tempat pengolahan makanan. Dilarang merokok di sekitar tempat pengolahan makanan. Ya. Jangan mengorak hidung, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir, sabun yang ada antibakteri, dan kertas pengering tangan. Kalau tidak punya alat pengering tangan, nggak apa-apa. Yang penting kita harus menyediakan sabun antibakteri khusus cuci tangan, bukan sabun cuci piring yang digunakan untuk cuci tangan. Ya. Nah, ini ada contoh SOP cuci tangan pakai sabun. Ini biasanya ditempel di sekitar wastafel atau di sekitar tempat pencucian. Ya, kalau sudah punya tempat pencucian tangan harus ditempel SOP-nya seperti ini. Di sini sudah punya SOP semua belum? SOP mulai dari penerimaan bahan makanan sampai SOP ke penyajian. Udah punya semua belum? Ada yang belum punya? Udah punya SOP semua belum? Hai. Halo. Belum komplit, Bu. Sudah, Bu, sudah. Dah, Bu, dah. Ya, Bu. Ada yang belum punya? Ya, sudah punya, Bu. Mungkin lebih detail kayak ini nanti dilengkapi kembali. Siapa? PNP Bu, kalau di hotel kita sudah ada Bu. Iya, biasanya kalau udah di kelas hotel harus sudah ada ya Pak ya. Nah, kalau ada misalnya yang belum punya, silahkan dibuat SOP-nya ya. SOP mulai dari penerimaan bahan makanan sampai SOP penyajian makanan matang ya. Itu boleh ditempel di tembok dari semua tahap. Misalnya tahap penerimaan bahan makanan, kita tempel aja tahap penerimaan bahan makanan, SOP-nya bagaimana. Ya, kenapa? Kalau tidak punya SOP berarti tidak punya peraturan. Standar operasional prosedur. SOP di setiap perusahaan itu beda-beda. Kalau kita tidak punya SOP berarti kita tidak punya peraturan. Kalau tidak punya peraturan berarti tidak ada apa? Tidak ada sanksi. Ya, karyawan juga bekerja bisa sesuka hati. Ya. Makanya harus dibuat SOP-nya. Kalau yang belum punya, silahkan dibuat. Boleh searching di Google caranya, mau yang bergambar, tanda panah, silahkan. Yang penting harus ada SOP. Ya. Lanjut, ini mencuci tangan harus dilakukan ketika sebelum masuk ruang produksi, sebelum mulai bekerja, sampai ke sesudah bekerja. Ya. Ingat, alkohol tidak menggantikan fungsi sabun. Nah, di sini punya kotak P3K semua enggak? Lengkap, Bu. Kotak P3K. Ada yang belum punya? Lengkap sama isinya, Bu. Ya, bagus. Ada yang belum punya kotak P3K? Kontaknya doang, Bu. Isinya ntar dibeli ya. Diisi lagi ya. Jangan mentang-mentang kotaknya udah ada, habis tidak diisi lagi. Harus diisi. Ya. Harus diisi lagi. Kenapa? Nanti kalau misalnya ada yang terluka kan minimal kita sudah ada penanganan dulu di awal sebelum ke fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap kotak P3-nya kosong harus segera diisi komplit. Jangan dibawa pulang, jangan dijual, jangan dibuang. Ya, kotak P3K harus ada. Kalau belum punya bisa dibeli ya. Itu masalahnya kan yang penjamah tidak boleh melakukan P3K sendiri kan, Bu, meskipun ada kotaknya itu kan. Kan harus ada medis yang wajib menanganinya atau orang petugas P3K kan, Bu. Kotak P3K itu kan kecil ya. Kotak P3K itu kan ringan. Jadi yang ringan itu misalnya gini loh, kalau misalnya ada karyawan yang tersayat pisau, itu kan minimal kita bersihkan, ada alkoholnya dibersihkan. Kita sendiri yang bersihkan nggak apa-apa. Lalu misalnya diberi kasa, dikasih Hansaplast sebelum ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau misalnya nanti ada yang tersayat pisau misalnya, lukanya sangat lebar, bisa dibiarin aja sampai ke pelayanan kesehatan. Ya kalau dekat, kalau jauh gimana? Minimal kita sudah punya penanganan di awal dulu. Ya,
masa darahnya mau berantakan kemana-mana ya. Jadi minimal penanganan dulu di awal. Sama aja kalau misalnya kita pribadi misalnya lagi di rumah sendiri misalnya ada tersayat pisau atau misalnya ada luka, itu biasanya kan kita juga pasang plasta sendiri atau pakai hensaplas sendiri juga boleh ya. Apalagi kalau misalnya pelayanan kesehatannya sangat jauh tempatnya, itu bisa boleh ya. Harus punya kotak 3K. Bila tangan Siap. terluka, tutup segera dengan plester, buang makanan apabila kena bekas luka, cuci peralatan apabila kena bekas luka, dan nggak boleh kerja, menangani makanan apabila luka sangat parah. Nah, penjamah makanan yang baik adalah kulit bersih, pakaian bersih, berbeda dengan pakaian sehari-hari, kuku tangan bersih, dipotong pendek, tidak menggunakan perhiasan, telinga sehat, mata sehat, rambut kepala tertutup, keramasnya ya, jangan lupa ya, jangan sampai keramas rambut seminggu sekali, ya. Harus sering-sering keramas, misalnya sehari sekali, jangan sampai kita punya rambut tapi keramasnya sebulan sekali. Ya, yang ada kepalanya minyakan, terus dilihat sama konsumen pada saat penyajian, konsumennya bisa kabur karena penjamah makanannya agak kotor misalnya, agak jorok. Gigi bersih dan sehat, nafas bersih ya. Ini adalah kesehatan dan kebersihan penjamah makanan. Nah, dari tadi sudah membicarakan tentang kebersihan, harus seperti apa. Ini adalah manfaat dari personal hygiene. Yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan, yang mungkin biasanya sering sakit, sering flu, sering batuk-batuk. Oh, sekarang lebih sering bersih-bersih, beres-beres, jadinya jarang sakit. Lalu memelihara kebersihan diri, memperbaiki personal hygiene yang kurang. Misalnya mandinya sehari sekali, pagi ke kantor, sore nggak mandi lagi, ganti baju aja. Oh, berarti mulai saat ini mandinya sehari 2 kali. Itu hal yang paling gampang, contohnya apa? Misalnya badannya, kadang-kadang penyakit datang karena kebiasaan diri kita sendiri. Bener nggak? Bener nggak? Kadang-kadang penyakit datang karena kebiasaan diri kita sendiri. Hal yang Betul, paling Bu. gampang contohnya mandi. Ada lagi contoh yang paling gampang apa? Misalnya merokok sehari 3 bungkus misalnya ya. Itu nanti beberapa tahun kemudian jangka panjangnya entah paru-parunya yang hitam, ya, entah jantungan, entah stroke. Nah, itu kan berarti nanti jangka panjangnya berbahaya. Kebiasaan yang harusnya kita sehat jadi kurang sehat, tidak sehat malah berpenyakit. Lalu selanjutnya adalah manfaatnya mencegah penyakit, menciptakan keindahan, meningkatkan rasa percaya diri. Wajib diketahui oleh penjaga makanan untuk mencegah terjadinya kontaminasi, wajib dikontrol oleh pengelola, entah pengelola jasa boga atau pengelola restoran. Harus dikontrol dan diawasi setiap hari karyawan yang ada di bawahnya. Lanjut, ini adalah sumber bahaya keamanan pangan. Yang pertama, sumber bahayanya adalah pecahan beling, scrapers, potongan plastik, dan serpihan batu. 4 macam ini tidak bisa diolah oleh tubuh, makanya diusahakan tidak boleh menggunakan strapless. Sekarang sudah banyak packaging yang tanpa strapless tapi rapih dan tertutup rapat. Lalu yang kedua adalah biologi, bakteri, kapang, kambing, dan binatang pengerat. Lalu yang ketiga adalah bahan kimia, pewarna tekstil. Nah, sekarang sudah banyak pewarna makanan yang aman, tapi masih ada juga pedagang yang agak nakal, mereka memakai pewarna tekstil. Ya, itu sangat tidak dianjurkan. Kita harus pakai pewarna makanan yang aman untuk makanan dan pewarna khusus makanan. Penggunaan bahan tambahan terlarang, residu pestisida, dan keracunan nitrit. Bagaimana cara menghindari keracunan? Ada yang bisa bantu jawab? Gimana sih biar nggak keracunan? Ada nggak yang bisa bantu jawab? Hal yang paling gampang banget apa? Ada yang tahu nggak? Makanan basi, Bu. Ayat atau basi. Basi itu, Bu. Makanannya basi jangan dimakan. Iya, itu makanan basi udah pasti nggak akan dimakan. Ada nggak contoh yang lain lagi? Menggunakan pewarna alami, Bu. Pertama adalah
cuci tangan. Ya, cuci tangan. Kenapa? Karena kan kita biasanya dari luar langsung motong kue, motong buah tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena tangan kita kalau kotor bisa saja menyimpan bakteri E. coli yang menyebabkan diare. Ya, jadi cuci tangan itu harus menggunakan sabun. Kalau cuci tangannya nggak pakai sabun sama aja bohong, bakterinya nggak mati. Ya, yang pertama jaga kebersihan dan kesehatan melalui cuci tangan. Lalu yang kedua adalah mencegah kontaminasi silang. Pisahkan makanan matang dan mentah. Gunakan pisau dan telenan yang berbeda. Tutup bungkus dengan baik untuk mencegah kontaminasi silang. Ya, ini sudah banyak di beberapa restoran yang menggunakan telenan berwarna-warni seperti ini. Ya, ini bahannya food grade, bukan berbahan dasar kayu. Ya, contohnya misalnya yang berwarna merah untuk daging mentah, kambing, sapi, dan daging mentah lainnya. Lalu ada juga daging unggas mentah, ayam, bebek, burung. Misalnya ada lagi yang pakai warna hijau, biasanya untuk sayuran, salad, buah-buahan. Jadi telenan sama pisaunya harus berbeda-beda, ya, jangan bersamaan. Dan diusahakan tidak menggunakan telenan berbahan dasar kayu yang seratnya sudah keluar-keluar, warnanya sudah berubah, sudah gompel, itu tidak diperbolehkan digunakan lagi. Ya. Ini ada zona merah, bagian produksi harus menggunakan hairnet, masker, dan pakaian khusus produksi. Kalau yang zona kuning biasanya hanya menggunakan hairnet karena di bagian gudang. Lalu zona hijau adalah ruangan yang tidak bersentuhan dengan makanan, baik mentah ataupun siap saji. Yang ketiga, memasak dengan sempurna, masak produk dengan matang, contohnya terutama daging, ayam, telur, dan ikan. Disarankan pemanasan ulang setelah 2 jam dengan suhu 75 derajat Celcius, tapi tidak semua jenis makanan bisa dipanaskan kembali, contohnya adalah sayur bening dan goreng-gorengan, itu tidak boleh dipanaskan kembali. Ya. Yang keempat adalah penyimpanan pada suhu aman. Jangan biarkan makanan matang disimpan pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Jaga produk pangan beresiko, suhu chiller 0 sampai 10, suhu frozen minus 18, dan thawing produk beku pada suhu chilling. Ya. Ini suhu-suhu yang sangat penting. Ya. Makanan bisa mudah rusak kalau suhunya tidak sesuai. Makanya penyimpanan bahan makanan harus sesuai dengan jenisnya dan suhunya. Ya. Ini ada FIFO, first in first out. Ini adalah mekanisme. Jadi kalau namanya penyimpanan bahan makanan harus ada kartu kendalinya. Sudah punya kartu kendali semua belum? Jadi di situ ada rekapan. Rekap bahan-bahan makanan yang masuk ke gudang, bahan-bahan makanan yang akan keluar, itu sudah tertata rapi. Ya. Selanjutnya adalah FIFO, first expire, first out, suatu mekanisme penyimpanan berdasarkan masa waktu simpan produk yang telah ditetapkan oleh produsen. Ya, jadi kalau FIFO itu mekanismenya harus jalan, di mana bahan makanan yang sudah mau expire letakkan di rak bagian depan. Kalau misalnya bahan makanan yang mau expire-nya masih lama, kita taruhnya di bagian belakang. Paham ya sampai sini? Halo, ini kayaknya jam-jam rawan nih, ada yang mulai kantuk, ada yang mulai Semangat Ibu. ya. Paham. Nanti gimana mulai sampai jam 7 malam ini kalau gini nih. Ya, paham ya? Paham. Yang kelima, penggunaan bahan baku yang aman harus dari pemasok yang bereputasi baik. Pilih produk yang segar, gunakan air berkualitas, dan jangan menjual produk yang sudah kadaluarsa. Ya, ini adalah 5 kunci keamanan pangan. Udah hafal belum 5 kunci keamanan pangan? Apa aja? Masih juga. Cuci tangan. Ya. Kayaknya udah jam-jam istirahat nih, udah mulai ada lapar, mau isoma, istirahat dulu atau lanjut? Lanjut Bu, sampai selesai Bu, biar tidak terputus Bu. Istirahat dulu. Ya. Lanjut aja Bu, biar cepat selesai Bu. Ya, Bu. Jadi ini sudah jam 12 Sampai habis lanjut aja. kita isoma terlebih dahulu ya. Isoma terlebih dahulu, nanti masuk lagi Sholat dulu udah jam 12 ini. 13.00.
kita masuk lagi 1 jam dari sekarang ya, karena ini yang Kalimantan kan jamnya berbeda. 1 jam Ya. lagi masuk Zoom ya. Ini Ya. kita isom